Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Heni Saptatia Derajati Nugrahani. Saya adalah dosen tetap mengajar di Program Studi Kajian Wilayah Eropa, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu komponen penilaian untuk sertifikasi dosen pada batch 1 tahun 2024. Video ini berisi tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi kajian wilayah Eropa. Mata kuliah ini bernama Teori Hubungan Internasional Perspektif Eropa dengan kode SGES 801301. Mata kuliah ini tidak hanya saya ampu sendiri, tetapi diampu oleh 3 orang dosen. Saya adalah salah satu di antaranya. Bobot mata kuliah ini adalah 2 SKS dan diajarkan pada semester 1 mahasiswa magister program studi kajian Eropa. Dosen pengembang BRP ini adalah saya sendiri sekaligus sebagai ketua program studi. Saya ingin menyampaikan deskripsi mata kuliah ini. Mata kuliah Teori Hubungan Internasional Perspektif Eropa merupakan mata kuliah wajib sekaligus kompetensi utama program studi kajian wilayah Eropa atau disingkat PSKWE. Hingga akhir dekade 80-an, teori HI didominasi 3 paradigma, yaitu realisme, pluralisme, globalisme, strukturalisme, dan penyebutan ketiga mainstream pemikiran utama ini sering berbeda dari satu ilmuwan HI ke ilmuwan lainnya. Sayangnya, ketiga paradigma tersebut di atas dianggap tidak mampu menjelaskan fenomena-fenomena setelah Perang Dingin berakhir, seperti isu gender, lingkungan, dan sebagainya. Jadi mata kuliah ini mempelajari kritik kaum post-positivis terhadap 3 perspektif utama tersebut. Oleh karena itu, perkuliahan ini berisi pemaparan paradigma yang dianggap lebih aktual, yaitu paradigma realisme, paradigma liberalisme, dan paradigma konstruktivisme. Mata kuliah Teori Hubungan Internasional Perspektif Eropa ini merupakan fondasi dan kerangka analisis dalam melihat fenomena hubungan internasional di Eropa. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa melatih kemampuannya untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di Eropa dan mengevaluasi hubungan, konsekuensi, serta implikasi kebijakan negara-negara Eropa dengan negara-negara sesama Eropa maupun non-Eropa pada abad ke-20 dan abad ke-21. Mahasiswa dituntut menguasai teori-teori hubungan internasional yang diajarkan dan melakukan latihan bagaimana teori-teori tersebut digunakan. Dalam mata kuliah ini aktual mengingat dinamika hubungan internasional yang terjadi di kawasan Eropa sangatlah kompleks. Perubahan yang terjadi pada sistem internasional menuntut analisis teoritis untuk menjelaskannya. Dalam perkuliahan ini, eksplorasi prior knowledge setiap mahasiswa sangat penting untuk dilakukan. Perspektif masing-masing mahasiswa akan memperkaya diskusi dan hal ini merupakan aspek utama dalam perkuliahan. Penyelenggaraan mata kuliah ini dilengkapi dengan BRP atau RPS, modul pembelajaran, dan materi open content yang dapat diakses pada Office UI ACID dan pada YouTube Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Mata kuliah ini disampaikan dalam bahasa Indonesia oleh dosen SKSG dan dalam bahasa Inggris oleh dosen tamu dari Eropa. Metode pembelajaran dalam perkuliahan ini adalah collaborative learning, case-based learning, small group discussion, assessment atau evaluasi hasil pembelajaran. Pada mata kuliah ini dilakukan berdasarkan prinsip penyelenggaraan outcome-based education sebagaimana ditetapkan oleh Universitas Indonesia. Ada 4 CPL atau capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini. Di antaranya adalah mampu mewujudkan etika akademik, integritas keilmuan yang tinggi, kepedulian sosial, etos kerja profesional, serta mampu bekerja kelompok maupun mandiri. Lalu CPL 2 itu adalah mampu mengidentifikasi fenomena yang terjadi di Eropa melalui penguasaan metodologi dan metode pengkajian Eropa, sejarah peradaban Eropa, teori kebudayaan politik, ekonomi, pertahanan keamanan, dan tata hukum Eropa. Kemudian
CPL 3 dan CPL 4 masing-masing adalah mampu mempresentasikan hasil pemetaan, identifikasi, analisis, dan rekonstruksi fenomena yang terjadi di Eropa, dan kebijakan strategis serta tindakan negara Eropa dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahasa Inggris, dan satu bahasa Eropa lainnya. Kemudian mampu mengembangkan pengalaman empirik untuk studi kasus dan berbagai riset tentang wilayah Eropa yang aktual, relevan, ilmiah, berbasis pada data, teori, dan konsep dalam pengkajian baik ekonomi, politik, hubungan antar negara, hukum, media, dan komunikasi, budaya dan seni, serta pertahanan keamanan Eropa. Ada satu capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu setelah menyelesaikan perkuliahan, mahasiswa mampu mempresentasikan hasil pemetaan, identifikasi, analisis, dan rekonstruksi berbagai macam fenomena hubungan internasional negara-negara Eropa yang terjadi dalam sistem internasional dan memprediksi pola hubungan internasional di kawasan Eropa di masa yang akan datang, dengan menggunakan berbagai macam teori hubungan internasional berperspektif Eropa, baik dalam paradigma realisme, liberalisme, maupun konstruktivisme, sehingga dinamika hubungan internasional yang terjadi di kawasan Eropa yang sangat kompleks itu, serta perubahan-perubahan yang terjadi pada sistem internasional, dapat dijelaskan oleh mahasiswa dalam analisis teoritis. Ada 5 sub CPMK, yaitu bahwa sub CPMK 1, mahasiswa mampu mengeksplorasi berbagai macam teori hubungan internasional berperspektif Eropa, baik dalam paradigma realisme, liberalisme, maupun konstruktivisme untuk menelaah dinamika hubungan internasional yang terjadi di kawasan Eropa. Sedangkan sub CPMK 2, mahasiswa mampu memproyeksikan pengetahuannya tentang teori hubungan internasional berperspektif Eropa untuk menyelesaikan masalah nasional, regional, dan global terkait Eropa yang dimanifestasikan melalui penulisan artikel ilmiah dan karya ilmiah lainnya sesuai tuntutan Universitas Indonesia tentang penulisan ilmiah pada jenjang magister. Sedangkan sub CPMK 3, mahasiswa mampu mengaitkan berbagai fenomena hubungan internasional negara-negara Eropa yang terjadi dalam sistem internasional dan memprediksi pola hubungan internasional di kawasan Eropa di masa yang akan datang menggunakan berbagai macam teori internasional berperspektif Eropa. Sub CPMK keempat adalah mahasiswa mampu mengontraskan berbagai teori hubungan internasional berperspektif Eropa, baik dalam paradigma realisme, liberalisme, maupun konstruktivisme, melakukan pemetaan penyelesaian masalah nasional, regional, dan global terkait Eropa. Sedangkan sub CPMK kelima adalah bahwa mahasiswa mampu memvalidasi seluruh pengetahuan tentang berbagai macam teori hubungan internasional berperspektif Eropa sebagai dasar dari penyampaian presentasi yang tajam, kritis, dan komprehensif dalam pembuatan rekomendasi strategis terkait. Sebagaimana telah saya sampaikan bahwa saya tidak sendirian mengajar mata kuliah ini, tetapi saya mengajar beberapa pertemuan di dalam perkuliahan ini. Pertemuan pertama berupa pengantar perkuliahan, biasanya saya melakukannya. Di dalam pertemuan pertama, saya melakukan penjelasan rancangan pengajaran teori hubungan internasional perspektif Eropa, kemudian memberikan dasar-dasar tentang teori dalam ilmu pengetahuan dan teori dalam pengkajian wilayah Eropa. Pertemuan ke-11, saya memberikan apa yang disebut dengan Non-Western Europe Theories of International Relations. Apa saja yang disampaikan, yaitu pertama Soviet and Post-Soviet Perspective in International Relations, kemudian Marxism, Leninism to Stalinism, kemudian Proletarian Internationalism, dan Peaceful Coexistence. Kemudian pertemuan ke-12, yaitu English School, International Society, and Grothian Rationalism. Apa saja yang disampaikan di dalam pertemuan itu, yaitu tentang From System to International Society, fenomena-fenomena yang ada di dalam perubahan itu, kemudian From International Society to World Society, kemudian ada Social Constructivism, ada Diversity of Social Constructivist Thought, ada Political Economy, Environment, Feminist Understanding in International Theory.
Pertemuan ke-14 saya menyampaikan apa yang disebut dengan interpretive understanding in international relation, yaitu global capitalism and post-colonialism, misalnya menyampaikan pikiran-pikiran yang dikemukakan oleh Karl Marx, Hobson, dan Hobson and Imperialism, kemudian pemikiran Lenin, kemudian pemikiran Rosa Luxemburg yang tertuang dalam Luxembourg and Revolution versus Reform, dan kemudian juga pemikiran Antonio Gramsci dengan yang terkenal teori hegemoni. Kemudian menyampaikan dependensi teoris, siapa saja yang termasuk dalam dependensi teoris dan siapa saja yang merupakan pemikir pada kapitalis world system, dan apa itu postkolonialisme dan siapa saja pemikir-pemikirnya. Kami membuat rancangan tugas dan latihan itu dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-14. Pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, rancangan tugas dan latihan itu meliputi sub CPMK 1, yaitu keaktifan atau partisipasi, kemudian identifikasi masalah atau isu sesuai dengan tema prioritas yang dicanangkan PSKWE, dan pada pertemuan keempat, 5, 6, 7 itu merupakan sub CPMK untuk pemenuhan sub CPMK 2, dan di situ mahasiswa melakukan beberapa tugas, misalnya menyusun daftar bacaan sesuai tema prioritas PSKWE yang aktual pada semester itu. Kemudian ada yang disebut journal reading dan laporan bacaan atau resume, membuat resume artikel ilmiah. Kemudian ada review atau telaah artikel ilmiah atau wacana ilmiah, dan yang ketujuh adalah membuat bibliografi beranotasi. Selain nama tugas dan termasuk dalam sub CPMK, di dalam rancangan tugas dan latihan kami juga memberikan penjelasan tentang penugasan, ruang lingkup, cara pengerjaan, batas waktu, dan luaran tugas yang dihasilkan. Rancangan tugas berikutnya adalah pada minggu ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Rancangan tugas ke-8 hingga ke-12 itu masuk ke dalam sub CPMK 3, dan rancangan tugas ke-13 masuk ke dalam sub CPMK 4, dan rancangan tugas ke-14 masuk ke dalam sub CPMK 5. Rancangan tugas ke-8 hingga ke-12 itu terdiri dari membuat proposal webinar, membuat proposal penelitian, membuat proposal pengabdian masyarakat, membuat penyusunan esai antologi, kemudian melakukan atau menyusun artikel semi ilmiah atau ilmiah populer. Sedangkan tugas untuk rancangan tugas untuk minggu ke-13 adalah melakukan publikasi ilmiah jurnal terakreditasi. Dan yang paling terakhir pada minggu ke-14 mahasiswa melaksanakan webinar untuk sosialisasi policy briefnya. Dalam BRP juga dituliskan tentang kriteria penilaian atau evaluasi hasil pembelajaran, yaitu berbentuk evaluasi, yaitu keaktifan, dan ada beberapa kuis. Dosen dapat memilih kuis apa yang akan diberikan kepada mahasiswa. Kuis pertama itu dan keaktifan itu mencakup sub CPMK 1, sedangkan kuis kedua mencakup sub CPMK 2. Berapa banyak frekuensi yang diberikan? Keaktifan itu mahasiswa harus hadir 14 kali pertemuan dengan toleransi 20% dari seluruh jumlah pertemuan. Kemudian untuk kuis, dosen itu dapat memberikan 2 kali untuk melakukan identifikasi masalah atau isu sesuai tema prioritas, dan untuk kuis sub CPMK 2 itu dosen membuat daftar akan memerintahkan membuat daftar bacaan sesuai tema prioritas PSKWE 1 kali, melakukan journal reading 1 kali, melakukan review 1 kali, dan membuat bibliografi beranotasi 1 kali. Kemudian bentuk evaluasinya adalah tugas, UTS, dan UAS, ya.
Tugas itu masuk ke dalam sub CPMK 3, UTS masuk ke dalam sub CPMK 4, dan UAS itu masuk ke dalam sub CPMK 5. Masing-masing frekuensinya adalah 1 kali. Demikian penjelasan saya tentang mata kuliah yang saya ampu di program studi kajian wilayah Eropa, yaitu teori hubungan internasional berperspektif Eropa, di mana saya mengajar 4 pertemuan di dalam mata kuliah tersebut. Sekian pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam, saudara sekalian, para mahasiswa kajian wilayah Eropa. Terima kasih untuk hadir pada pertemuan kita malam ini ya, pada mata kuliah teori hubungan internasional perspektif Eropa. Hari ini adalah sesi yang harus saya sampaikan itu adalah tentang English School ya. Saya akan izin share screen ya. Ini ada Mbak Hana, Mas Yoga, Mas Ayubi, Mbak Feby, dan Mas Nabil. Saya izin share screen. Kita akan mulai dengan English School. Iya, jadi apa ini? Apakah sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah terlihat ya. Oke, ini kenapa terlihat hanya satu? Oke, apakah sudah melihat BRP atau RPS yang saya kirimkan ya, dan 4 modul dan 4 apa namanya konten ya, video open content. Sudah melihat semua ya? Jadi saya akan cepat saja. Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, jadi mengapa penting ya mempelajari teori hubungan internasional ya? Karena teori dan pendekatan itu sesungguhnya adalah untuk menjawab apakah subjek yang sedang kita bicarakan, gitu ya. Dan kemudian apa subjeknya dan apa pentingnya. Kemudian hubungan, kalau kita membicarakan hubungan internasional itu hubungannya itu antar apa atau antar siapa ya. Biasanya antar negara, antar pemerintahan, tapi bisa juga antar negara dengan aktor lain di luar negara ya. Kemudian hubungannya itu terkait apa? Jadi 3 hal ini penting ya untuk diketahui Mbak dan Mas kalian. Kalau kita membicarakan tentang English School, kita biasanya mengenal atau diperkenalkan dengan 2 tokoh yang sangat penting di dalam English School, yaitu Hadley Bull, dia seorang profesor, dan Barry Busan tentu saja dia juga seorang profesor ya. Keduanya bekerja di London School of Economics, mengembangkan teori-teori hubungan internasional dan politik internasional di sana. Keduanya bukan scholar Amerika, gitu ya, makanya disebut non-American school. English school itu a non-American school. Oleh karenanya Hadley Bull dan Barry Busan juga a non-American scholars, gitu ya, di dalam mempelajari hubungan internasional. Jadi teori dan pendekatan yang mereka pakai memang non-American typical theories or approaches, gitu ya. Nah, sebagai sebuah terminologi,
English School pertama kali itu muncul di sebuah artikel miliknya Roy E. Jones, dan dia menyebutnya itu sebagai English School itu sebagai apa namanya an opposite of school ya. Jadi Jones itu artikelnya berjudul The English School of International Relation, a Case for Closure. Gitu ya, itu termuat atau dimuat di dalam Review of International Studies volume 7 nomor 1 ya tahun 81 ya. Jadi English School itu menjadi populer itu usianya baru sekitar berapa 45 tahun ya gitu. Oke, kemudian menurut Wilson ya, Wilson mengatakan bahwa awalnya bagaimana English School itu terbentuk gitu ya. Dia ditemukan atau dibangun ya. School itu artinya bukan sekolah ya. School itu artinya mazhab gitu ya. Jadi mazhab Inggris ini itu dibangun, dikembangkan itu di Department of International Relations di London School of Economics ya, LSE di London ya, yang pada waktu itu dikepalai oleh Charles Manning, sangat terkenal ya Charles Manning. Dan mereka atau Manning itu mengajak murid-muridnya. Itu sebabnya sebenarnya tradisi keilmuan itu harus ada tokohnya gitu yang memimpin dan harus ada murid-muridnya. Pada waktu itu murid-muridnya itu Goodwin ya, Northage dan James itu membantu Charles Manning untuk membangun sebuah mazhab baru di dalam teori internasional, hubungan internasional gitu ya. Kemudian ikut serta bersama mereka itu Martin White dan Hadley Bull ya. Jadi itu dua scholars yang bukan muridnya Charles Manning ya, tapi mereka ikut serta di dalam kelompok itu gitu. Mereka dipilih oleh Manning itu dari luar ya, jadi kayak dosen eksternal gitu untuk membantu memperkuat tim mereka. Nah, bersama-sama kemudian mereka membangun sebuah pemahaman-pemahaman baru yang kemudian menjadi teori-teori dan pendekatan dan memberi fokus pada anarchical society of states. Jadi itu anarchical society of states itu adalah negara-negara itu atau masyarakat-masyarakat negara itu bersifat anarki. Anarki itu artinya tidak ada yang mengaturnya gitu ya. Mereka berkembang sendiri, tidak ada yang mengaturnya. Nah, anarchical society of states itu di perspektifkan oleh mereka ya persepsikan juga gitu sebagai institutional framework of world politics. Jadi yang dibicarakan itu bukan hanya bilateral, multilateral gitu ya di dalam international relation oleh English School ini, tetapi mereka membangun bagaimana membentuk kerangka kerja institusional dari politik dunia gitu. Oke, kemudian itu kalau itu tadi menurut Wilson ya, tapi menurut Dunn itu beda lagi. Jadi Dunn mengatakan bahwa English School atau disebut dengan British Committee on the Theory of International Politics gitu ya. Jadi itu tadi Manning itu menurut Dunn itu dia membangun sebuah komite yang memang komitenya itu dibangun untuk membuat teori politik internasional. Istilahnya bukan hubungan internasional tapi politik internasional. Itu sebabnya mengapa di Eropa itu istilah hubungan internasional itu atau international relation itu sangat baru gitu ya. Nah, menurut Dunn
Ini British Committee on the Theory of International Politics ini itu diketuai oleh seorang sejarawan ya, namanya Herbert Butterfield. Dan dia kemudian mengajak Martin White, Hadley Bull, dan Adam Watson itu sebagai tokoh-tokoh penting untuk masuk ke dalam komite itu dan kemudian membangun sebuah mazhab baru yang disebut English School gitu. Nah, ada beberapa buku atau teks yang penting ya, yang biasanya kita baca tuh sebagai buku-buku yang utama gitu ya. Itu namanya Diplomatic Investigation, itu diedit oleh Butterfield dan White tahun 66, jadi cukup lama bukunya, tapi sampai sekarang buku itu masih tetap relevan gitu ya. Kenapa diedit? Karena itu merupakan antologi, jadi kumpulan tulisan-tulisan atau karangan-karangan ya. Kemudian The Expansion of International Society itu juga diedit oleh Bull dan Watson. Dan The System of States and Power Politics to Posthumously itu diedit oleh White sendirian, dan itu merupakan kumpulan essay ya dari tokoh-tokoh ini, tokoh-tokoh English School. Itu dibuat tahun 77 dan 78, dan yang juga biasa dibaca sebagai buku pegangannya English School itu adalah The Evolution of International Society oleh Watson ya tahun 92. Nah, tetapi kemudian ada buku-buku yang sangat relevan pada masa sekarang, sangat aktual, dan karena dia melihat Eropa dengan perspektif Eropa gitu, English School ini, maka mengapa sebabnya teori-teori yang digagas di dalam English School ini biasanya dipakai di program studi kajian Eropa di Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Siapa tokohnya umumnya? Itu ada Barry Buzan ya, ada Andrew Linklater ya, ada tadi beberapa tokoh ya, Hadley Bull ya, ada Ole Weaver, barangkali pernah dengar ya. Ada 3 buku yang penting yang merupakan literatur yang relatif baru ya, yaitu karya Barry Buzan, An Introduction to the English School of International Relations. Kemudian ada From International to World Society, English School Theory and Social Structure of Globalization. Dan ada juga karya Andrew Linklater dan Hidemi Suganami, itu The English School of International Relations, a Contemporary Reassessment. Itu yang harus diketahui. Siapa saja ini thinkernya sudah saya sampaikan tadi ya. Thinkers dan scholarsnya itu ya, The Evolution of the English School Research, Agenda and Collaboration ya, itu ada Hadley Bull ya, bukunya yang paling terkenal adalah The Anarchical Society, kemudian Herbert Butterfield dan Martin White tadi yang sudah kita sampaikan ya. Ada Martin White menulis Four Seminal Thinkers in International Theory. Dia membicarakan tentang pemikiran-pemikiran Machiavelli, Grotius, Kant, dan Mazzini. Itu tahun 2005. Relatif baru ya, Martin White, bukunya Martin White. Meskipun ada buku-buku lain yang lebih baru lagi. Martin White juga menulis tentang System of State, dia juga menulis tentang Power Politics, dan dia juga menulis tentang International Theory, The Three Traditions gitu. Oke. Kemudian ada Adam Watson ya, The Evolution of International Society, a Comparative Historical Analysis, diterbitkan di London ya, dan Hadley Bull dan Adam Watson bersama-sama menulis The Expansion of International Society. Jadi International Society sangat penting di dalam English School ya, dan Tim Dunn
Dia menulis Inventing International Society: History of English School. Sedangkan Barry Buzan dia menulis banyak sekali buku dan artikel ya, diantaranya International Society and World Society diterbitkan oleh Cambridge. Saya ingin saudara sekalian menemukan pointers-pointers dari pemikiran para scholars tadi yang kita sebutkan itu, dan apa namanya, memformulasikan metodologi apa yang mereka sampaikan di dalam buku-buku mereka. Saya kira ini mari kita mulai diskusinya ya. Saya stop share. Oke, saya persilahkan siapa yang sudah membaca modul kita tentang English School dan sudah mendengarkan video kita tentang English School, dan saya persilakan untuk memberikan pendapat atau bertanya pada teman-temannya. Silakan, Mas Yoga. Baik, terima kasih Bu. Pertama, terima kasih atas materinya yang begitu menarik dan memang sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya selaku mahasiswa kajian wilayah Eropa. Namanya masih jadi pertanyaan saya, sebenarnya perbedaan paling signifikan antara British School dengan American School sebagai yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa Amerika sebagai tempat awal lahirnya uh, studi hubungan internasional tersebut. Sebenarnya perbedaan paling signifikan apa ya Bu? Dan perbedaan konsep international relations dengan international society itu titik utamanya di mana? Terima kasih. Oke, ada lagi? Ya, Mas Ayubi. Izin Bu, terima kasih banyak atas penjelasannya yang setuju dengan Mas Yoga, sangat sesuai dan relate ya dengan kita sebagai mahasiswa kajian Eropa. Saya izin bertanya Bu, dan menariknya nih ya ketika yang dijelaskan terkait bagaimana pandangan English School ini tidak lepas dari bagaimana pengalaman empirik dari Eropa sendiri ya, dari Eropa sendiri mulai dari sejarah dan lain sebagainya dan juga penekanannya. Saya izin bertanya Bu, apakah ada kritik tertentu gitu Bu atas pemahaman atas mazhab English School? Apalagi kan kita kalau mau lihat sekedar, maksudnya sekilas melihat gitu, itu sangat condong ke Eropa sentris ya Bu ya. Jadi mungkin bagaimana kritik-kritik itu berusaha mengakomodasi gitu peradaban-peradaban non Barat gitu Bu dalam di sana. Mengingat HI kan tidak hanya Barat dan Eropa saja gitu. Terima kasih Bu. Ada lagi? Mbak Ari? Oh ya, silakan. Izin Bu bertanya, kalau misalnya English School ini kan teorinya menekankan pada pentingnya norma nilai institusi dalam membentuk perilaku negara dan interaksi di kaca internasional. Nah, tanggapannya dari apa ya, teori English School ini dalam menghadapi kayak tantangan global seperti perubahan iklim atau enggak terorisme antar negara gitu. Seperti itu sih Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Feby. Ada lagi? Hana boleh Bu bertanya? Silakan Mbak Hana. Kalau sejauh yang Hana baca pada modul, sebelumnya terima kasih banyak Ibu, presentasinya keren banget. New knowledge juga buat Hana tentang English School. Sejauh yang Hana baca di modul terkait gross use rationalism, yang mana beliau ini kan menekankan pada pendekatan yang fokusnya secara konsep hukum internasional gitu ya. Seperti yang tadi Mbak Feby bilang, ada prinsip-prinsip yang mengatur perilaku negara. Nah, Hana pengen melihat sebenarnya kalau misalkan English School ini melihat institusi internasional seperti Uni Eropa maupun PBB itu bagaimana sih Bu gitu. Karena kan sebenarnya kalau misalkan dilihat dari konsepnya agak linear ya, sejalan ya dengan adanya PBB dan institusi. Tapi bagaimana English School ini sendiri memandang keberadaan atau eksistensi dari institusi internasional tersebut, baik dari Uni Eropa maupun PBB ataupun institusi internasional lainnya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ada lagi Mbak Ari mungkin? Atau Mas Nabil? Oke, jadi saya jawab ya. Jadi tadi pertanyaannya Mas Yoga adalah, jadi secara esensial tuh perbedaannya apa?
gitu kan. Tuh, relate dengan pertanyaannya Mas Ayubi ya tadi ya. Eh, dan sebenarnya saling berhubungan sih pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi saya jelaskan saja begini. Jadi kita tahu kan bahwa pertama kali paradigma yang pada tahun 80-an ya, sebelum ada English School itu. Paradigma yang yang sering dipakai di dalam teori-teori hubungan internasional tuh apa gitu kan. Di dalam penjelasan di BRP itu udah jelas ya, di deskripsi mata kuliah kita itu bahwa umumnya tuh paradigma yang dipakai adalah rasionalisme, kemudian pluralisme, kemudian apa? Kemudian yang terakhir itu adalah apa ya? Selain pluralisme tuh apa tuh? Selain pluralisme, ada nggak yang membaca BRP? Ya kan? Itu, nah, sementara nggak cukup itu. Menurut para pemikir atau teoritik dari English School ya, itu atau British School itu nggak cukup. Jadi mereka bilang bahwa tiga paradigma yang kemudian mendominasi ya, baru mendominasi gitu ya, dibandingkan dengan 3 paradigma sebelumnya, itu apa? Realisme, liberalisme, dan konstruktivisme. Realisme mengatakan bahwa itu tadi, nah Mbak Hana tuh membicarakan tentang Grotius. Bagi realisme itu international law itu tidak eksis. Mengapa international law tidak eksis? Karena Grotius mengatakan penting memperhatikan international law. Tapi kaum realis mengatakan bahwa kalau ada ancaman di halaman rumah kita, maksudnya di depan, di sekitar negara-negaranya, dia akan mengabaikan international law dan dia akan mementingkan apa yang disebut dengan national interest. Gitu, itu realis ya. Anak-anak hubungan internasional masih ingat. Kemudian liberalis. Liberalis itu karakternya apa? Liberalis itu karakternya adalah kerjasama. Kerjasama, pokoknya apapun diselesaikan dengan kerjasama, gitu. Kaum liberalis itu senang dengan perdagangan internasional, senang dengan institusi-institusi ya. Jadi institusionalisme itu adanya di liberalisme. Jadi misalnya begini, misalnya EU itu secara institusional itu kita tahu bahwa mereka liberalis. Orang yang sepakat pada EU itu mereka liberalis. Kemudian orang yang masuk ke dalam WTO ya, berhimpun dalam WTO itu juga liberalis mereka. Perdagangan ya, kerjasama perdagangan, kemudian institusi-institusi itu liberalis. Nah, muncullah konstruktivisme. Konstruktivisme mengatakan bahwa sebegitu banyaknya persoalan di dunia ini, hubungannya bukan hanya antar negara. Kalau realis, yang menjadi aktor siapa? State. Negara menjadi aktor. Betul Mas Ayubi? Ya, state adalah aktor, tunggal aktor. Nah, sedangkan liberalisme, ya aktornya biasanya bukan hanya state, tapi juga bisnis. Ya, aktor dalam yang menjadi aktor itu pelaku bisnis. Nah, tetapi kemudian muncullah konstruktivisme. Konstruktivisme ini paradigmanya memberi ruang baik kepada liberalisme maupun realisme dan mengatakan bahwa tidak ada persoalan hubungan antar negara di dunia ini yang bisa diselesaikan hanya dengan satu paradigma saja. Itu para konstruktivis. Nah, dan para konstruktivis ini biasanya melakukan pendekatan-pendekatan kritis, makanya disebut critical theories, gitu. Nah, English School termasuk critical theories, Frankfurt School
itu critical theories. British School itu critical theories semuanya, ya. Nah, mereka mengatakan bahwa tidak ada persoalan hubungan antar negara, antar kawasan, hubungan antar aktor gitu, yang hanya bisa diselesaikan dengan paradigma atau pemikiran yang ada dalam paradigma realis maupun pemikiran yang ada dalam paradigma liberalis saja. Dia mengatakan bahwa kalau realis tuh nggak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tadi yang dibilang oleh Mbak Hana sebagai Mbak Hana atau Mbak Feby tadi yang mengatakan bagaimana dengan problem lingkungan, dengan problem gender, dan dengan problem lain yang lebih kontemporer, ya, kejahatan cyber, ya. Kemana Mbak siapa namanya? Kemana Mbak siapa? Mbak Ari. Oh, kemana Mbak Ari? Karena Mbak Ari cyber banget, orang cyber banget. Nah, itu nggak bisa dibahas hanya dengan paradigma realisme atau hanya dengan paradigma liberalisme. Kita tahu bahwa paradigma realis itu mengatakan ada konsep-konsep tentang balance of power, ya, threat, ya. Sementara kalau liberalisme dia adalah, ya, konsepnya itu tentang perdagangan internasional, ekonomi politik gitu. Nah, pendekatan yang diambil oleh English School itu dan critical paradigm atau critical schools yang lain itu bukan biasanya, memang dia masuk ke dalam paradigma konstruktivisme. Nah, paradigma konstruktivisme itu tidak menentukan aktor. Aktor di dalam hubungan internasional itu bisa siapa saja, begitu kata paradigma konstruktivisme. Dia tidak hanya membicarakan tentang batas teritorial negara, seperti halnya realis, gitu. Sebab ancaman itu bukan hanya yang masuk di pinggir laut atau di tepi perbatasan gitu. Sebab ancaman menurut konstruktivis itu bisa berupa visible dan invisible, gitu ya. Jadi apa sebenarnya yang membedakan? Yang membedakan adalah bahwa secara esensial yang membedakan adalah bahwa English School itu masuk ke dalam paradigma konstruktivisme. Sedangkan teori-teori hubungan internasional yang mengemuka atau dilahirkan di Amerika Serikat itu umumnya adalah realisme dan liberalisme. Sehingga dia membatasi tokoh, ya, dia membatasi aktor, ya, aktornya adalah negara untuk realisme dan aktornya adalah misalnya pelaku industri, pelaku ekonomi gitu, ya. Meskipun negara juga bisa bermain di situ. Institusi yang utama, ya, untuk liberalisme gitu. Jadi memang betul bahwa sebenarnya paradigma konstruktivisme itu menjadi alternatif dari dari teori-teori hubungan internasional yang selama ini ada, yang dipakai. Nah, bagaimana kemudian perkembangannya? Apakah dia juga dipakai di Amerika Serikat? Dia juga dipakai. Kemudian orang-orang yang merasa tertantang untuk memakai atau melihat hubungan internasional dalam perspektif lain, gitu ya, yaitu konstruktivisme dengan paradigma konstruktivisme, dia akan mencoba memakai teori-teori yang ditawarkan oleh English School, gitu. Jadi satu hal yang kemudian penting adalah, kan kita tahu, ya, kita sekolahnya di kajian strategik dan global, ya kan.
Dan kata strategik itu sebenarnya bukan semata-mata berarti strategis, tapi kata itu berasal dari evolusi yang panjang dari military science, kemudian defense ya, kemudian macam-macam ya, itu yang artinya itu sebenarnya security ya, security science, dan security itu kemudian berkembang menjadi human security dan traditional security. Benar? Yang HI siapa? Benar ya? Nah, bagaimana menjelaskan yang human security ini? Ada di mana dia? Kan dia nggak bisa ada di paradigma realis. Dia pasti adanya di paradigma konstruktivisme, ya kan? Di konstruktivis paradigmanya. Nah, oleh karena itu, mengapa ketika kita membicarakan tentang kawasan gitu ya, kita memakai teori, pasti pada tahu ya, pokoknya kalau dengan saya itu kalau pembimbingnya saya pasti pakainya Barry Buzan gitu. Yang paling saya promosikan untuk dipakai itu adalah Regional Security Complex Theory. Mengapa begitu? Sebab kita ini adalah kajian wilayah Eropa, bukan kajian Jepang yang hanya satu negara, ya kan? Bukan kajian Amerika, meskipun sekarang sudah berubah menjadi kajian The Americas ya. Jadi Amerika bukan hanya Amerika Serikat, tapi juga Kanada dan Amerika Selatan gitu. Kita ini seperti kajian Timur Tengah dan Islam gitu. Jadi itu adalah kawasan yang besar. Kita sampai nggak tahu sebenarnya batas sesungguhnya Eropa tuh mana gitu kan? Apakah Islandia Eropa? Apakah benar karena karena Siprus dan Malta itu masuk ke dalam Uni Eropa, dia adalah memang Eropa gitu ya. Kemudian Turki, apakah Turki Eropa atau dia Asia Barat Daya gitu. Tapi dengan Regional Security Complex Theory itu kita bisa menganggap siapa saja yang bisa menjadi Eropa gitu dengan basis itu gitu ya. Jadi bagaimana Siprus dan Malta kita kelompokkan ke dalam Eropa Tenggara misalnya, kemudian bersama Turki gitu. Kemudian Islandia yang jauh sekali di sana kita kelompokkan sebagai Eropa Utara gitu ya. Kemudian Asia Tengah yang sebenarnya sama sekali nggak Eropa ya, kita kelompokkan ke dalam Eropa Timur atau Eurasia karena dia mempunyai mempunyai sejarah masa lampau yang terkait dengan Eropa Timur misalnya. Dan itu semua nggak mungkin kalau kita memakai perspektif yang tidak bisa menjelaskan tentang fenomena yang memang ada sekarang ini gitu. Nah, oleh karenanya diperlukan paradigma baru, yaitu konstruktivisme. Dan English School itu berada di dalam paradigma konstruktivisme itu. Dia berdiri pada posisi kritikal tentang bagaimana hubungan internasional bisa terjadi di dalam world system ya. Jadi kan ada world society dan world system. Mengapa world society dan world system itu dibicarakan sedemikian rupa di dalam English School? Sebab world society itu artinya adalah masyarakat dunia. Nah, siapakah yang disebut anggota masyarakat dunia? Yang disebut adalah unit. Unit itu misalnya negara. Sebab kenapa unit bukan state? Sebab ada negara-negara yang tidak atau belum diakui. Misalnya siapa tuh? Misalnya Kosovo, kita tidak mengakui Kosovo sebagai negara. Tapi bagaimanapun juga dia adalah unit gitu ya. Kemudian Taiwan misalnya karena kita temenan sama Cina, jadi Taiwan itu kita nggak mengakuinya. Kita mengakui One China Policy ya. Jadi hanya ada satu Cina dan Taiwan bukan gitu. Tapi Taiwan sebenarnya adalah negara yang
ada yang tidak mengakuinya, sehingga dia disebut unit. Ya, itu mengapa kata yang dipilih adalah unit. Jadi anggota masyarakat dunia itu adalah unit-unit itu. Itu World Society. Kemudian selain World Society tadi apa? World System. Bagaimana World Society itu berada di dalam sistem dunia? Jadi kalau konstruktivis mengatakan bahwa tadi kan karena ada Grotians ya, jadi sistem itu ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Tadi kata Mbak Hana, itulah namanya hukum internasional. Itu sebabnya kenapa dia disebut Grotians, rasionalism gitu. Karena dia mengimani pemikirannya Grotians bahwa sistem dunia itu ada yang mengatur. Padahal kalau kita kembali ke realisme, apa kata realisme Mas Ayubi? Realisme mengatakan bahwa sistem internasional itu adalah anarkis. Anarki itu maksudnya gimana? Nggak ada yang mengatur. Pokoknya mau-maunya sendiri aja. Siapa yang merasa kuat, dia akan siapa yang takut ada ancaman, dia akan menghadapi segala rupa ancamannya itu. Makanya terjadi kemudian invasi, genocide, dan okupasi segala macam itu. Itu di dalam framework-nya realis kalau kita membahas itu. Saya kira masih ada yang ingin bertanya? Saya kira Cukup. Terima cukup kasih. ya. Ya, Oke. Oke. Jadi di dalam di dalam modul kita saya memberikan penjelasan secara detail di dalam modul, dan di dalam modul itu ada soal-soal yang bisa dilatih ya oleh Mas dan Mbak sekalian. Selain itu ada contoh-contoh ya, judul artikel yang mungkin bisa dieksplorasi ya. Itu contoh-contoh judul artikel baru ya. Jadi bukan yang sudah ditulis oleh orang lain gitu. Dan ada kalau tidak kalau miss membacanya gitu, mungkin ingin melihat saya gitu, jadi bisa membuka open content yang saya kirimkan ya. Open content bisa dilihat di office.ui.ac.id atau di YouTube-nya SKSG. Demikian Mas dan Mbak sekalian, coba nanti dilihat tadi ya dari PPT saya itu, nanti saya akan share dari PPT saya itu ada instruksi ya untuk melakukan apa gitu ya. Jadi silakan itu dibuat untuk diskusi kita berikutnya. Demikian, terima kasih semuanya, Mas Ayubi, Mbak Feby, Mbak Hana, Mas Yoga, dan Mas Nabil. Selamat malam, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Ini apakah bisa di Apakah bisa Terima kasih, di Bu. apakah bisa di Screenshot, Bu. screenshot untuk Oh iya. presensi ya, siapa yang datang, siapa yang tidak datang. Baik, terima kasih. Apakah sudah di screenshot? Sudah. Sudah, Bu. 1, Oke. 2, 3. Dah. Oke, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih, Bu. Sampai Bu. jumpa. Terima kasih.